Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan, itu lahir dari hasil persetubuhan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali membahas untuk meluruskan pengajaran yang keliru dari tokoh-tokoh agama yang mencoba membahas tentang Kristen tapi keliru gitu loh. Maksudnya pandangan Kristen tuh nggak gitu, tapi mereka anggap pandangan Kristen tuh seperti itu. Dan ini adalah sebuah kesalahan, dan saya sebagai orang Kristen tentunya saya wajib dan berhak untuk meluruskannya, karena itu adalah ajaran saya. Kali ini yang ingin saya luruskan adalah berkenaan tentang sebuah tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hasil dari hubungan gelap atau persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Jadi kayak gitulah ya. Padahal kan dalam Kristen sebenarnya nggak berpandangan seperti itu, tetapi tokoh agama ini mengatakan hal demikian. Mari kita langsung aja nonton videonya. Menderita? Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan, itu lahir dari hasil persetubuhan, dan dia lahir dari anak darah Maria. Ya, jelas ya di situ bagaimana tokoh agama ini mengatakan bahwa Yesus tuh hasil dari persetubuhan antara Yusuf dengan Maria. Nah teman-teman gini, ini adalah sebuah pandangan yang sangat keliru, bahkan di agamanya Bapak ini pun tidak berpikir seperti itu. Dalam pandangannya, agamanya Bapak ini pun dia mengatakan sebenarnya bahwa dia lahir dari Maryam yang mana tidak memiliki seorang bapa, karena itu adalah karya dari Tuhannya sendiri. Nah, di dalam Kristen juga tidak ada yang sama sekali mengatakan bahwa Yesus ini adalah hasil hubungan antara Yusuf dengan Maria. Hasil hubungan jasmani maksudnya. Nah, apakah ada buktinya tentang hal ini? Ya tentunya ada. Kita akan coba untuk belajar dalam hal ini supaya kita tidak salah paham ya tentang tuduhan semacam ini. Kita langsung masuk aja dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18. Dikatakan sini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Nah, yang harus dibarisbawahi adalah bertunangan. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Nah ini, kata ini adalah bertunangan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya ya, dimana dikatakan mnesteuteises ini ya. Nah dia itu memakai verb participle aorist pasif genitif feminim singular dari kata mnesteuo. Nah ini mnesteuo ini berarti dia sedang become engaged atau dia bertunangan. Dalam budaya Yahudi bertunangan dikatakan di sini mereka sudah semacam sebenarnya sudah seperti suami istri sehingga bisa bercerai. Tetapi mereka ada pengecualian. Mereka itu dalam masa pertunangan tidak boleh berhubungan jasmani. Itu yang paling penting kita harus tahu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini jelaslah bahwa sebenarnya Maria ibunya Yesus itu bertunangan dengan Yusuf. Mereka masih bertunangan, tapi ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum, kata sebelum di sini ya. Dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi mereka sebelum melakukan hubungan jasmani atau suami istri, itu Maria sudah mengandung teman-teman. Jadi kalau dibilang bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan antara Maria dengan Yusuf secara fisik, itu jelas pengajaran yang keliru. Seperti yang dibilang oleh tokoh agama tadi, yang mana dia mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari hubungan Yusuf dan Maria. Ini jelas terpatahkan dengan ayat yang ini. Kenapa? Karena memang sebelum mereka hidup bersama, bahkan Maria sudah mengandung. Nah kalau kita lihat, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus menghamili Maria, teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan prin before
Suneltein yang artinya adalah to come together, hidup bersama-sama, mereka hidup bersama-sama. Ternyata dikatakan di sini engastri, exousa yang artinya adalah kandungan itu keluar dari Roh Kudus, pneumatos agio, yang artinya dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan sehingga Maria mengandung, bukan dalam arti Roh Kudus ini menghamili Maria. Paham ya sampai sini ya? Bukan berarti Roh Kudus berhubungan kemudian dengan Maria, kemudian Maria ini mengandung Yesus, bukan. Tapi itu karya dibuat oleh Roh Kudus dengan kuasanya, karena Roh Kudus adalah Allah, begitu. Jadi berbeda dengan konsep Hercules. Hercules itu kan Zeus ya. Zeus dia kawin dengan manusia, kemudian lahirlah Hercules yang setengah Tuhan, setengah manusia. Setengah dewa, setengah manusia. Tetapi Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, karena dia adalah Allah yang mengambil rupa menjadi seorang manusia. Nah, bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Yesus bukanlah hasil hubungan antara Yusuf dengan Maria, yaitu kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi di sini Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik dari istrinya. Karena kenapa? Karena kalau dipublikasikan dan kemudian Maria ini dia hamil di luar nikah, dalam perspektif pandangan orang pada waktu itu, maka Maria pasti akan malu. Bahkan mungkin bisa jadi dirajam batu dan lain-lain. Yusuf nggak mau terjadi dengan pacarnya ini atau tunangannya ini, sehingga dia menceraikan secara diam-diam. Kalau memang Yesus ini hasil hubungan antara Yusuf dengan Maria, maka Yusuf tidak akan menceraikan dia. Karena dia tahu, oh ini anakku. Kenapa? Karena dia yang tahu dia berhubungan mungkin dengan Maria. Dia tahu kalau itu anaknya. Tetapi di sini Yusuf tidak tahu bahwa Maria itu mengandung. Setelah tahu dia kaget dan dia pasti yakin bahwa ini bukan anak dia, karena dia tidak pernah berhubungan dengan Maria. Kemudian Yusuf menceraikan diam-diam. Nanti akan terjadi pertanyaan, loh, kalau cerai berarti udah suami istri dong? Enggak. Jangan melihat Alkitab dari perspektif kita di Indonesia. Orang yang menikah cerai, orang yang tunangan tidak cerai, batal menikah. Tapi dalam budaya orang Yahudi, seorang yang sudah bertunangan seperti saya katakan tadi, sudah seperti suami istri, bedanya mereka belum hidup bersama. Mereka belum melakukan hubungan jasmani. Sampai sini paham ya? Bukti selanjutnya, di ayat selanjutnya itu dikonfirmasi oleh malaikat sendiri tentang sebenarnya siapa bayi dalam kandungan Maria ini. Kalau dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, teman-teman, dikatakan togar en auto geneten, yang artinya yang ada di dalam itu adalah sesuatu yang terjadi ek pneumatos estin agio, sesuatu yang terjadi yang mana berasal dari pneumatos estin agio, yang artinya berasal dari Roh Kudus gitu. Yang namanya Roh Kudus ya berarti bukan roh jahat, tidak ada dosa di dalamnya. Roh Kudus berarti tidak berdosa. Yang mana roh itu memang roh Allah, yang mana karya dari Roh Kudus ini mengakibatkan adanya kandungan atau adanya bayi di dalam kandungan Maria. Nah, ini dikonfirmasi sendiri oleh malaikat. Makanya dikatakan di sini tauta de auto entumetentos ido angelos kurio. Nah, angelos kurio yang artinya dari Tuhan, malaikat yang dari Tuhan, bukan malaikat yang berasal dari setan kan gitu. Malaikat dari Tuhan. Malaikat dari Tuhan mengkonfirmasi sendiri bahwa yang ada dalam kandungan Maria ini dari Roh Kudus. Dan ini yang membuat akhirnya Yusuf beriman dan percaya. Oh, ternyata ini bukan hasil dari hubungan gelap. Oh, ternyata Yesus ini bukan hasil dari hubungan jasmani, tapi itu adalah karya, perbuatan atau mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Selain itu, Yusuf juga diberitahu ini bahwa dia itu akan diberi nama Yesus.
Dan kenapa dikasih nama Yesus? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi memang rancangan ini sudah dirancangkan sejak kekekalan, dirancangkan bahwa Yesus ini, Mesias ini datang, yang mana menyelamatkan manusia dari dosa. Dari sini Yusuf langsung tahu, oh benar, ini berarti Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan selama ini ada dalam diri Maria. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Fakta yang menarik lagi yaitu dalam Matius pasal 1 ayat 23 dijelaskan di situ bahwa Maria sekalipun dia sudah mengandung dikatakan masih perawan. Yang mana dia adalah anak darah Maria gitu. Dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Maria ternyata masih perawan, masih darah. Kita tahu dari mana dia masih perawan. Ini dikonfirmasi sendiri oleh malaikat pada waktu itu. Dan Yusuf mengiyakan, dia tahu bahwa Maria masih perawan. Karena Yusuf pun tidak pernah menyentuh Maria. Dalam bahasa Yunaninya memakai ido, he, parthenos. Nah, Parthenos ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa arti ya. Yang pertama yaitu virgin. Bagaimana dia itu sebenarnya masih virgin, dia belum kesentuh dan dia belum pernah melakukan hubungan jasmani dengan laki-laki manapun. Jelas dalam bahasa Inggrisnya kata behold a virgin shall be with child and shall bring forth a son. Jelas ya dikatakan bahwa di sini a virgin shall. Seorang perawan itu, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan. Jadi mengkonfirmasi bahwa Yesus bukanlah hasil dari hubungan jasmani antara Yusuf dengan Maria, ataupun Yusuf ataupun Maria dengan orang-orang yang lain selain Yusuf. Mudah-mudahan hal ini dapat mengedukasi kita untuk kita tidak tersesat. Jangan sampai dengan statement atau tuduhan yang seperti itu kita percaya dan akhirnya kita tidak tahu mana yang benar. Dan terus dukung channel ini untuk terus berjalan di dalam pembelajaran yang edukatif dan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus prasetyo sini, God be with you all.